Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang adik-adik semuanya. Kita bisa bertemu pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita untuk berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, cukup. Terima kasih adik-adik atas kesempatan doanya. Langsung saja mari kita mulai bahwa sebelumnya, materi sebelumnya kita sudah tahu bahwa membahas tentang apa? Yaitu membahas tentang apa? Tentang sholat dan puasa. Sekarang pada bab kali ini, pertemuan kali ini yaitu membahas tentang jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Seperti dalam papan, ya, ini sebagai bayangan bahwa dalam materi kali ini yaitu jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan ada semuanya, yaitu ada minuman ataupun makanan yang halal, ada minuman ataupun makanan yang haram. Yang biasa kita temui dalam hidup sehari-hari yaitu makanan yang halal, ada juga makanan yang haram. Tapi kalau makanan yang haram itu harus kita hindari. Nah, kenapa? Nanti ada adik cari sendiri kenapa kok makanan itu diharamkan. Itu alasannya apa? Nah, nanti cari sendiri alasannya di diskusi nanti ya. Nah, pada pembahasan yang pertama. Nah, jadi istilah halal ini bersumber merujuk pada bahan makanan yang diperbolehkan untuk dilakukan, dipergunakan, atau diusahakan serta terbatas atau terbebas dari berbagai hal yang membahayakan. Jadi kalau makanan yang halal itu adalah sesuatu makanan atau minuman kita diperbolehkan, nah, karena untuk apa yang dihasilkan dari yang dilakukan atau yang dihasilkan dari makanan atau minuman itu sendiri. Makanan atau minuman itu sendiri itu hukumnya halal dari zatnya. Adapun kalau sudah diperoleh dari kita untuk memperolehnya juga, ya, maka harus dihalalkan juga menurut syariat Islam. Nah, kemudian sebaliknya kalau istilah haram itu dipergunakan bagi bahan makanan, dilarang untuk dilakukan atau dipergunakan baik lantaran kandungan zat di dalamnya hingga cara mendapatkannya. Jadi kandungan dalam makanan atau minuman tersebut itu memang benar-benar halal untuk dikonsumsi, dan cara memperolehnya juga itu pun harus halal. Sebab kalau walaupun halal zatnya itu halal, tapi kita diperoleh dari mencuri atau apa, maka tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Begitu. Berikutnya, aturan mengenai makanan halal dan haram bukan berasal dari ucapan para tokoh, melainkan dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Hal tersebut salah satunya diatur pada Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Yang artinya, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu. Nanti. Kemudian An-Nahl ayat 115 yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan-hewan yang disembelih selain menyebutkan nama Allah. Itu yang diharamkan. Nah, dalilnya. Kemudian dalil lagi yang diharamkan yaitu diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk,
yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu disembelih. Nah, kalau pas sembelih belum meninggal itu dihalalkan, tapi meninggal kemudian disembelih itu sudah menjadi bangkai. Surat Al-Maidah ayat 3. Nah, kemudian ada beberapa, di sini ada beberapa syarat bagi bahan makanan yang untuk dilabeli halal. Nah, yang pertama adalah suci dari najis dan hal yang diharamkan. Ya, suci dari najis. Jadi makanan atau minum tersebut itu bersih dari najis atau kandungannya bukan kandungan yang mengandung najis ataupun yang terkena najis. Gitu ya. Kemudian yang kedua, aman dan jauh dari madorot atau bahaya. Walaupun makanan itu boleh dikonsumsi, walaupun makanan itu boleh dimakan, minuman boleh diminum, walaupun halal, tapi kalau membahayakan tubuh maka tidak diperbolehkan. Contohnya adalah air kan boleh diminum, tapi tatkala mendidih itu langsung diminum, itu kan membahayakan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kecuali yang sudah sakti mungkin ya, meminum air panas mendidih nggak apa-apa. Itu ada perkecualian. Artinya makan atau minuman itu aman atau jauh dari hal yang membahayakan atau madorot. 3. Bersifat tidak memabukkan. Makanan yang memabukkan, minuman yang memabukkan, kalau diminum atau dimakan itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Karena apa? Bisa membahayakan, bisa merusak otak kalau sudah kecanduan atau terbiasa dengan hal-hal yang demikian. Itu ya. Kemudian berikutnya, didapat dengan cara disembelih sesuai dengan syariat di dalam agama Islam. Disembelih harus dengan sesuai syariat Islam. Yang pertama membaca bismillah, terus dengan tata cara sesuai dengan cara-cara di kaidah fikih. Nah, nanti ya belajar sendiri tata cara menyembelih. Yang pasti menyembelih itu yang wajib, yang utama adalah dengan membaca bismillah gitu. Kemudian lanjut. Adapun jenis makanan yang halal adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Nah, semua makan yang baik dan tidak kotor. Nah, karena halal juga harus baik juga, karena ada halal yang tidak baik. Halalan thayyiban, ada halalan tidak thayyiban. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ikan. Ikan kan halal. Nah, itu halal, tapi tidak thayyiban, tidak baik apabila apa? Apabila dimakan secara mentah-mentahan. Mentah beneran ya, bukan mentah-mentahan. Ya, ikan halal tapi mentah langsung dimakan. Nah, daging ayam disembelih halal tapi dimakan mentah. Alias apa? Enggak dimasak. Nah, itu halal tapi kurang baik atau tidak baik. Halalan bukan thayyiban, halalan tidak thayyiban. Begitu ya. Jadi kemudian berikutnya, binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar, itu kayak semacam ikan-ikan ya. Itu ikan di air laut maupun air tawar. Kalau air laut itu asin, kalau air tawar ya rasanya tawar, kayak di Balongan, di Tambak itu kan air tawar. Nah, binatang yang hidup di air itu boleh untuk dikonsumsi, kecuali binatang yang hidup di dalam air hidup, di daratan juga hidup, itu tidak diperbolehkan. Kemudian C, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah, Rasulnya dan para ulama. Ya, apa yang dinaskan, apa yang dihukumkan, apa yang difirmankan oleh Allah itu haram, maka itu hukumnya haram. Apa yang disampaikan Rasulullah itu haram, itu hukumnya adalah haram. Kecuali nanti ada elat atau ada alasan-alasan tertentu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis juga, gitu ya. Kemudian, sedangkan minuman yang halal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yaitu apa? Semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Semua cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Ya, itu jenis minuman untuk boleh dikonsumsi. Kemudian yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya
pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Ya, saya ulangi, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun berasal awal mulanya adalah memabukkan, contohnya adalah cuka. Cuka itu halal untuk dikonsumsi, karena apa? Perubahan dari arak. Tapi ada syaratnya, Dede. Syaratnya apa? Syaratnya arak itu berubah dengan sendirinya, bukan karena dicampur dengan bahan kimia, apa sengaja dicampur dengan batu biar berubah jadi cuka, biar boleh untuk dikonsumsi, nggak bisa. Nah, karena syarat untuk menjadi cuka yaitu berubah dengan sendirinya, dengan zat jenis itu sendirinya, bukan karena pengaruh yang lain, begitu ya. Tapi kalau pengaruh yang lain tetap itu dihukumi masih haram, seperti itu. Kemudian berikutnya apalagi, air atau cairan bukan berupa benda najis atau benda yang suci yang terkena najis. Minuman itu bukan termasuk najis, contohnya adalah kencing. Kencing itu najis. Nah, tapi diminum, nggak boleh, itu haram, karena itu adalah benda najis. Ataupun benda suci, air galon, tapi kejatuhan najis sehingga menjadi najis semua. Nah, itu air mutanajis atau air yang terkena najis itu tidak boleh untuk dikonsumsi. Kemudian apalagi? Kemudian air atau cairan yang suci didapat dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Artinya, makanan atau minuman tersebut itu didapat karena dengan cara yang baik, ya, dengan cara usaha yang halal, bukan mencuri, bukan gosip, bukan garong, bukan perampok, dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, kemudian lanjut. Kemudian jenis makanan dan minuman yang haram. Yang pertama adalah bangkai. Nah, bangkai di sini adalah merupakan hewan yang mati dengan sendirinya, termasuk tidak sesuai dengan cara dan syariat Islam, yakni hewan yang tercekik, terjatuh, dipukul, ditanduk, hingga diterkam binatang buas. Ya. Saat hewan sudah berubah menjadi bangkai, maka dagingnya pun telah rawan untuk menjadi media pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Yaitu pertumbuhan penyakit-penyakit mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Itu yang pertama, bangkai. Nah, kecuali bangkai ikan, kapal belalang, itu masih dihalalkan. Yang kedua adalah darah. Ya, dalam bentuk darah, kalau dalam bentuk baku itu adalah namanya marus. Marus itu darah yang dibekukan sehingga menjadi seolah seperti hati. Ya, maka bentuknya adalah seperti hati. Wujudnya seperti hati, tapi ternyata adalah darah yang sudah dibekukan. Itu tetap tidak diperbolehkan. Ya, itu dari darah yang dibekukan. Karena apa? Karena analisis ilmiah menjelaskan bahwa kandungan asam urat dan zat besi dalam darah yang tinggi secara langsung dapat membahayakan tubuh. Hal ini dapat memicu berbagai penyakit mematikan seperti hemochromatosis. Kemudian diharamkan lagi itu jelas, yaitu babi. Ya, babi itu jelas diharamkan. Yang ditera dalam Al-Quran tadi yang pernah disebutkan. Nah, yang diharamkan dalam babi itu semua diharamkan. Ya, baik kulit, tulang, daging, darah, minyak tersebut. Minyak tersebut juga ya termasuk. Nah, itu yang diharamkan dari babi itu semuanya, rambutnya pun diharamkan. Kemudian berikutnya setelah babi kita secara singkat, yaitu kemudian adalah minuman keras atau khamr. Minuman keras itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Tapi juga ada minuman yang boleh untuk diminum, ada minuman yang boleh untuk dikonsumsi. Apa? Yaitu es, batu es. Nah, batu es itu minuman keras, minuman keras, tapi boleh untuk dikonsumsi. Kenapa? Tidak memabukkan, tapi membuat sejuk, ya, kedinginan. Nah, yang diharamkan minuman keras ini adalah khamr atau yang memabukkan, ciu, arak. Nah, terus apa lagi? Orang tua, gepeng, masih banyak lagi contohnya ya, whisky, semua. Yang memabukkan itu adalah termasuk minuman keras atau khamr. Nah, dan lanjut. Nah, kalau minuman keras itu biasanya adalah mengandung alkohol. Ya, karena alkohol merupakan salah satu bahan yang terdapat di dalam minuman. Meskipun dalam jumlah yang sedikit,
Namun alkohol diklaim dapat mempengaruhi kinerja sistem saraf di dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan hilangnya fungsi indera. Selain itu, alkohol pun juga dapat memicu berbagai jenis penyakit mematikan lainnya. Nah, kalau alkohol itu pengaruh yang terbesar adalah sel saraf. Nah, fungsi saraf pada indera atau otak. Nah, baik itu karena kesadaran, saraf dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga dapat menimbulkan berbagai penyakit itu dari alkohol. Penyakit yang terbesar adalah ginjal. Ya, minuman yang mengandung alkohol kalau terbiasa secara jangka panjang akan menyebabkan gagal ginjal. Nah, gagal ginjal itu berarti kegagalan ginjal untuk memproses suatu kinerja di dalamnya. Nah, kalau gagal ginjal maka akan dapat menular ke penyakit berikutnya yaitu ke jantung dan lain berbagai. Maka walaupun awal itu rasanya enak minum alkohol, tapi membahayakannya itu jangka panjangnya adalah menyebabkan penyakit organ dalam yang mematikan. Nah, boleh, tapi harus peringatan nanti di masa tuanya. Kalau seperti itu berarti tidak diperbolehkan. Kemudian hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syarat Islam, yaitu hewan yang disembelih tidak dengan cara-cara Islam, yaitu yang utama tidak membaca bismillah. Jadi kalau menyembelih hewan, ayam atau kambing itu harus membaca bismillah dulu. Nah, karena apa? Karena manfaatnya itu ya, banyak sekali kalau dengan cara halal maupun dengan cara membaca bismillah. Nah, ini disebabkan akibat terjadinya peningkatan kadar katekolamin dan keratinin kinase yang dapat menyebabkan penumpukan asam laktat pada daging. Itu kalau disembelih tidak disertai dengan membaca bismillah. Maka banyak asam-asam laktat yang terkandung yang tersimpan di dalam daging tersebut. Karena apa? Karena dengan bismillah maka insya Allah daging akan netral, akan sedikit asam-asam yang membahayakan meracuni. Karena dengan bismillah itu bisa menetralisir racun. Nah, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nah, kemudian berikutnya makanan dari hewan yang mati tanpa menyebut nama Allah dalam proses penyembelihannya secara jelas. Ya, dianggap haram seperti dilakukan pada surat Al-An'am ayat 112:1 yang tadi ya. Menyebut nama Allah dan menyembelih hewan tersebut dengan syariat menjadi syarat mutlak untuk suatu hewan bisa dikonsumsi dan dikatakan sebagai bahan makanan yang halal. Berarti yang disembelih itu khusus hewan ya. Nah, kalau terong nggak usah disembelih, khusus hewan daging-dagingan itu disembelih, kecuali ikan, belalang. Kemudian yang diharamkan lagi yaitu hewan yang mati karena apa? Karena dicekik, tekek, ya. Ya. Yang dicekik, dipukul. Contohnya dulu ada menyembelih hewan tapi dengan cara digigit. Ya. Kepala ayam digigit, kreket, ya, sampai meninggal. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu bukan cara Islam. Ya. Karena apa? Dengan cara digigit. Hewan yang mati karena tercekik, dipukul, ya, dipukul sengaja, puak, kemudian mati. Nah, itu tidak boleh, itu dihukumi bangkai. Yang hewan yang jatuh, ya, burung jatuh, setelah terbang jatuh, pok, meninggal. Nah, kalau masih hidup, cekik-cekik, ya, cekik-cekik, dibobok, cekik-cekik, langsung sembelih. Nah, setelah sembelih baru meninggal dunia, baru mati ya, meninggal dunia, baru mati itu halal. Kemudian ditanduk, ya, kambing ditanduk, kalau bahasa Brebesnya itu ditublek. Nah, kambing kalau ditumblek, ditanduk, kebo, duer, kemudian meninggal dunia, alias koit, tewas. Nah, maka itu bangkai, itu bangkai, tidak boleh atau haram. Atau diterkam binatang buas, hewan-hewan diterkam binatang buas atau kambing, contoh diterkam binatang buas, diterkam macan, ya, diterkam sampai mati kambing tersebut. Nah, itu dihukumi bangkai. Itu tidak boleh untuk
dikonsumsi. Begitu ya tadi ya. Kemudian berikutnya, nah, binatang yang bertaring atau berkuku tajam. Nah, dengan taring atau kuku tajamnya itu gunakan untuk mencengkram dan menyerang musuh-musuhnya. Nah, hal ini digambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Semua binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Yang jelas taringnya adalah taringnya itu tadi yang dijelaskan. Untuk mencengkram, taringnya untuk mencengkram, untuk memangsa, untuk melawan musuh, dan lain sebagainya. Nah, taring tajam, ya, apalagi taring tajam yang panjang-panjang. Nah, hewan yang memiliki taring-taring seperti itu hewan tersebut kalau di hadis itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Nah, kemudian berikutnya apalagi, Dede, nah, hewan pemakan kotoran. Nah, ada hewan pemakan kotoran kayak hewan pemakan kotoran manusia itu pada airnya kecil-kecil itu yang seperti belatung-belatung atau yang seperti lalat kecil. Nah, paling kecil itu ada hewan pemakan kotoran manusia itu istilahnya disebut dengan jalalah intinya. Dalam fikih itu namanya jalalah. Itu hewan pemakan kotoran. Kalau ikan pun ada ikan pemakan kotoran manusia di kali atau sungai. Kalau di Brebes itu namanya ikan-ikan sepat. Nah, iwak sepat. Jadi kalau banyak iwak sepat, ada-ada, ya, terus buang kotoran itu langsung lahap ikannya, langsung habis. Nah, ikan sepat boleh dikonsumsi, tapi ada syaratnya itu tadi, ya, harus dibersihkan dulu, karena pemakan kotoran. Kemudian, bagian dari hewan yang dipotong sedangkan dia masih hidup dan belum disembelih. Contohnya adalah kambing. Kambing ketabrak mobil. Kemudian kakinya lepas atau putus. Nah, kaki yang putus tersebut itu dihukumi bangkai, walaupun kambingnya masih hidup. Nah, kan kalau seumpama kadang tidak tahu, ada kaki kambing lumayan, dikonsumsi buat kikil sop tulang kambing. Kambingnya mana? Itu masih hidup. Nah, itu tidak diperbolehkan. Potongan anggota badan itu tidak boleh dikonsumsi kalau hewan itu masih hidup, bahkan sudah mati pun kalau putusnya sebelum meninggal itu dihukumi bangkai kakinya. Tapi kalau pas putusnya setelah disembelih ya boleh gitu ya, boleh. Ini belum meninggal, belum mati, kakinya putus, maka kakinya dihukumi bangkai. Nah, matinya pun jangan disembelih, yang benar yang halal, maka jelas seperti itu ya. Nah, seperti diriwayatkan oleh Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu bahwasanya Rasulullah bersabda, bagi yang terpotong dari binatang ternak sedangkan ia dalam keadaan hidup, maka dihukumi sebagai bangkai. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Itu ya, Dede. Kemudian makan diperoleh melalui cara yang tidak halal seperti curian, rampasan, hasil palak, korupsi, riba, dan cara-cara lain yang dilarang agama. Nah, itu cara-cara yang haram tersebut, maka makanan atau minuman tersebut pun tidak boleh untuk dikonsumsi, walaupun datnya itu adalah halal. Tapi caranya dengan cara yang haram, maka dihukumi haram juga untuk dikonsumsi, gitu ya. Seperti itu. Nah, sebagai surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta yang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang terakhir adalah minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis. Ya, minuman atau makanan, ya, zatnya atau jenisnya, bendanya tersebut itu najis, itu haram untuk dikonsumsi. Atau benda suci tapi kejatuhan najis yang tadi saya sampaikan, itu dihukumi najis juga kalau kejatuhan najis dan itu menjadi najis. Nah, makanan yang kejatuhan najis, seperti itu ya. Nah, kalau cairan kejatuhan najis itu ya jelas, kalau itu kan
dihukumi najis semua. Tapi kalau makanan kejatuhan najis itu ikhtilaf, artinya ikhtilaf itu berbeda pendapat yang lain. Kita melihat bagaimana jenis makanannya. Kalau makanan padat, ada makanan jeli setengah cair. Jenis najis yang jatuh pun beda-beda. Ada najis yang bentuk cair, mayak, atau ada najis yang bentuk padat atau benda jamit istilahnya, benda padat. Nah, kalau najis benda padat kita lihat. Nah, dan pembahasannya masih lama lagi ya, masih panjang lagi pembahasannya. Nah, kalau minuman, contoh yang kebanyakan kita minuman kan kejatuhan lalat. Nah, lalat kalau masuk ke air minum terus meninggal di situ, itu berarti lalatnya menjadi bangkai, batang. Berarti makanan yang kejatuhan bangkai itu tidak boleh untuk diminum. Nah, tapi kan katanya lalat itu kalau jatuh itu kan ada sayap kiri itu membawa penyakit, sayap kanan membawa obatnya. Jadi caranya adalah nanti adik-adik kalau seumpama minuman itu kejatuhan lalat, plung, lalatnya masih hidup, itu menyebarkan kuman atau penyakit. Nah, cara untuk membebaskannya, maka lalat tersebut dari gelas kita dicelum-celumkan, jangan banyak-banyak, 3 kali saja ya. Lalat ditenggelamkan terus sampai 3 kali. Karena apa? Untuk memberikan penawar agar tidak mengandung penyakit. Jangan sampai lalatnya meninggal, mati. Kemudian setelah itu tiga kali ya ditenggelamkan lalat ke dalam minuman, kemudian diambil, dibuang lalatnya, terus diminum. Nah, itu caranya ya. Syaratnya itu jangan sampai mati. Kalau mati ditenggelam sengaja biar mati, sampai dalam gelas itu ditekuk, tekuas meninggal, itu malah menjadi bangkai, maka jangan diminum airnya. Itu kadang-kadang seperti itu ada ya, eman-eman ya, ada kopi, teh, air, ada lalatnya masih hidup ya, tapi buang aja lah, kotor, buang. Nah, tapi kalau mubadir, kalau eman-eman, kalau tahu itu jangan dibuang, tapi ada lalat masih hidup, tenggelamkan saja 3 kali terus dibuang, masih hidup diminum, sudah bebas, seperti itu ya. Nah, seperti itu adik-adik. Itu yang terakhir, yaitu minuman dari benda atau najis. Minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis ataupun mutanajis. Nah, itu adalah sedikit keterangan pada pertemuan kali ini adik-adik. Semoga dapat dipahami ya, dari awal sampai akhir, yaitu makanan dan minuman yang halal dan haram. Ya, bisa ya? Bisa. Nah, kalau bisa nanti kapan-kapan kita diskusi ya. Kapan diskusi membahas ya, tayangan-tayangan nanti adik-adik cari masalah, cari solusi dari gambar yang pertemuan berikutnya, insya Allah kalau diberikan umur panjang, diskusikan. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah penyampaian materi-materi tadi tentang makanan, minuman yang halal dan haram. Begitu adik-adik ya. Sebelum diakhiri, mari kita membaca surat Al-Quran, yaitu yang terakhir, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya demikian adik-adik pada pertemuan kali ini. Sebelumnya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.